Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ornisa Marpaung dari Prodi Destinasi Pariwisata A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tren dan kebijakan pariwisata OECD 2020 dari negara Chili, Norwegia, dan Kroasia. Yang pertama, dari negara Chili. Pariwisata dalam perekonomiannya. Pariwisata adalah sektor pertumbuhan bagi Chili. Pada 2018, kontribusi langsung pariwisata diperkirakan akan meningkat 3,3% dari PDB atau 6,4 triliun Chili peso dan 4,4% lapangan kerja. Ketika kontribusi tidak langsung dimasukkan, itu memperkirakan bahwa pariwisata menyumbang 10,1% dari PDB dan 9,9% dari total lapangan kerja. Dalam 5 tahun hingga 2018, pekerja terkait pariwisata tumbuh sebesar 26,3%, jauh di atas pertumbuhan lapangan kerja secara keseluruhan, yang tumbuh pada 7,7%. Pariwisata menghasilkan ekspor dengan nilai sekitar 2,4 triliun peso Chili, yang membuat pariwisata menjadi yang terbesar ekspor jasa penting bagi negara. Chili menargetkan sumber daya pemasaran untuk menarik pengunjung dari pasar prioritas lain, seperti Australia, Brazil, Cina, Prancis, Jerman, Spanyol, Amerika Serikat Kerajaan, dan Amerika Serikat. Tata kelola dan pendanaan pariwisata. Pariwisata di Chili berada di bawah tanggung jawab Wakil Menteri Pariwisata dan Kementerian Ekonomi, Pembangunan dan Pariwisata. Dua lembaga utama Wakil Menteri Pariwisata bertanggung jawab untuk mengembangkan pariwisata kebijakan dan Dinas Pariwisata Nasional atau Sernatur. Kemungkinan akan digabung menjadi satu lembaga tunggal yang dapat merancang kebijakan publik secara efisien dan juga melaksanakannya secara efektif di tingkat daerah. Sernatur melakukan koordinasi kegiatan dengan pemerintah daerah yang membiayai program untuk promosi pariwisata dan berkontribusi pada inisiatif dan pengembangan pariwisata melalui Sernatur. Layanan pemerintah pusat lainnya termasuk Badan Pengembangan Ekonomi Chili atau Corfo yang mendukung kewirausahaan, inovasi, dan daya saing, dan Mitra Teknis Layanan Operasi atau Serkotek. Pendanaan untuk mendukung proyek pariwisata juga tersedia melalui Dana Nasional Pembangunan Daerah. Berikut bagan organisasi pariwisata Chili yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kebijakan dan program pariwisata. Tindakan di bawah rencana pariwisata bertanggung jawab 2020 sampai 2024. Berfokus pada 3 bidang: memperkuat publik dan tata kelola swasta, meningkatkan daya saing ekosistem pariwisata, dan mempromosikan tanggung jawab pariwisata. Strateginya memprioritaskan tindakan pada inovasi dan transformasi digital, mendukung rencana bandara nasional, memperkuat koordinasi antar kementerian, mengembangkan peluang pasar khusus, dan meningkatkan standar dan pelatihan. Yang kedua, dari negara Norwegia. Pariwisata dalam perekonomiannya. Dalam dekade terakhir, kontribusi ekonomi pariwisata di Norwegia telah meningkat pesat, mencapai 120,3 miliar krone Norwegia. Mencapai 120,3 miliar krone Norwegia pada tahun 2017. Ini mewakili 3,6% dari total PDB, bagian yang tetap stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017, sektor pariwisata memperkerjakan 166.000 orang, mewakili 6,1% dari total lapangan kerja. Sektor ini telah menjadi pemberi kerja yang signifikan, terutama di daerah pedesaan. Tata kelola dan pendanaan pariwisata. Tanggung jawab untuk pengembangan dan pengaturan pariwisata terletak pada Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Perikanan. Kementerian bekerja sama dengan kementerian lain untuk mengkoordinasi kebijakan yang penting bagi pariwisata.
Otoritas regional dan lokal juga mempengaruhi perkembangan pariwisata. Mereka menetapkan kondisi yang sangat penting bagi pariwisata, dengan tanggung jawab untuk perencanaan dan regulasi di berbagai bidang seperti infrastruktur, utilitas, taman nasional, dan berbagai atraksi lokal yang terkait dengan warisan alam dan budaya. Berikut bagan organisasi Badan Pariwisata di Norwegia yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dipimpin oleh Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Perikanan, dan bawahan-bawahan. Kebijakan dan program pariwisata dengan anggaran sebesar 16,4 juta krone Norwegia. Disarankan dari strategi ini adalah untuk memperkuat Norwegia sebagai tujuan budaya menarik yang menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi, pengurangan musim, dan lebih banyak pekerjaan. Strategi tersebut memiliki 4 bidang kebijakan prioritas. Yang pertama, memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan budaya dan pariwisata. Yang kedua, menangani kebutuhan akan lebih banyak pengetahuan tentang pariwisata budaya. Yang ketiga, mengembangkan dan mengadaptasi produk pariwisata budaya untuk menjadikan Norwegia lebih menarik sebagai tujuan di seluruh wilayah tahun. Yang keempat, meningkatkan promosi tawaran budaya untuk memperkuat Norwegia sebagai tujuan. Pemerintah juga mengambil langkah untuk mengarus utamakan keberlanjutan. Negara selanjutnya dari Kroasia. Pariwisata dalam perekonomiannya. Pada tahun 2018, total kontribusi pariwisata terhadap PDB diperkirakan mencapai 19,6% dengan peningkatan pendapatan pariwisata terbesar sebesar 6,4% menjadi 75,1 juta kuna Kroasia. Industri pariwisata secara langsung memperkerjakan 86.600 orang, mewakili 6,6% dari total lapangan kerja. Pariwisata di Kroasia secara musiman cenderung menuju bulan-bulan musim panas dan bergantung pada pasar Eropa. Tetapi peningkatan telah diperhatikan sejak strategi pengembangan pariwisata 2020 telah diterapkan. Tata kelola dan pendanaan pariwisata. Kementerian Pariwisata mengembangkan proposal strategi dan kebijakan untuk mengatur pariwisata dan struktur terkait. Promosi pariwisata adalah tanggung jawab Badan Pariwisata Nasional Kroasia yang melapor ke kementerian. Kementerian secara teratur bekerja sama dengan Kamar Ekonomi, Kamar Dagang, dan Kerajinan serta dengan asosiasi profesional di sektor pariwisata dan perhotelan. Di tingkat regional, kantor administrasi kabupaten biasanya memiliki departemen pariwisata yang bertanggung jawab atas klasifikasi akomodasi dan izin yang terkait dengan layanan di bidang pariwisata dan perhotelan. Berikut bagan organisasi Badan Pariwisata di Kroasia yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kebijakan dan program pariwisata. Selama 2 tahun terakhir, banyak peraturan terkait pariwisata dan perhotelan telah diubah menjadi peningkatan manajemen pariwisata atau menyelaraskan undang-undang dengan arahan UE. Perubahan besar lainnya adalah devolusi pajak pariwisata ke tingkat regional, memberikan country assemblies tanggung jawab untuk menetapkan tarif pajak di daerah masing-masing. Strategi pengembangan pariwisata 2020 saat ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan produk pariwisata dan meningkatkan kualitas melalui investasi, inovasi, cerdas spesialisasi, dan keberlanjutan. Yang kedua, untuk memposisikan merek Kroasia kuat di pasar internasional, meningkatkan bahu dan musim omset, meningkatkan pengeluaran rata-rata, dan mendukung sektor swasta. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.